Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MA Darul Hikam kelas 10-nya. Pada mata pelajaran matematika peminatan kali ini, kita masih membahas tentang eksponen ya. Jadi, langsung saja kita sedikit mengulas tentang eksponen yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi, eksponen ini bisa didefinisikan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali sampai dengan kali A. Jadinya A-nya ini itu kalau ada A pangkat N, A-nya dikalikan sebanyak N kali. Misalnya ada 2 pangkat 3, berarti itu artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Kalau ada negatif 2 pangkat 3, berarti sama dengan kalau ini di dalam kurung, berarti negatif 2-nya yang dipangkatkan. Semuanya dipangkatkan. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, beda lagi kalau ini tidak ada kurungnya. Berarti negatif sama 2 pangkat 3 ini tuh terpisah. Jadi negatif kita tulis dulu negatif, kemudian ini yang dipangkatkan hanya 2-nya saja, negatifnya tidak. Berarti 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Untuk sifat-sifat eksponen sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ini ada beberapa contoh. Silakan diamati, difahami, atau kita bahas saja. Jadi misalnya ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Kalau ini perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau pembagian berarti ini kalau bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya ini dikurangi gitu. Kalau ini pangkat dipangkatkan lagi berarti sama dengan pangkatnya dikali. Kemudian ini kalau ada 2 kali P pangkat 2 Q pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti ini dipangkatkan sendiri-sendiri, 2-nya dipangkatkan, P kuadratnya dipangkatkan, kemudian Q-nya dipangkatkan. Karena ini kan pangkat dengan pangkat berarti dikali 2 pangkat 3. Kalau ini 2 kita dari awal berarti 2 pangkat 3, kemudian ini dikalikan berarti P 2 pangkat 2 kali 3, kemudian yang Q 2 kali 3 6 gitu. Kalau ini juga dijabarkan dipangkatkan sendiri-sendiri, jadi 12 pangkat 2 per 6 pangkat 2. Kemudian kalau ada bentuk seperti ini berarti 1 per ini negatifnya, pangkat negatifnya jadi positif, tapi posisinya ini berada di bawah ya, jadi penyebut. Kalau ada soal seperti ini 1 per A pangkat negatif 3 berarti negatifnya hilang, ini 1 pernya juga hilang, jadi A pangkat 3. Kemudian seperti nomor 8 ini berarti akar ini 1 per 3, pangkat 1 per 3 berarti satunya di sini, 3-nya itu sebagai akarnya. Tuh. Karena ini kan pangkat 1, kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis, jadinya langsung 27 akar pangkat 3 dari 27. Kemudian kalau ini ada 7 pangkat 5 per 7 pangkat 5, berarti kan 5 dikurangi 5, karena ini adalah pembagian dikurangi gitu. Jadinya 7 pangkat 0 sama dengan 1 karena A pangkat 0 sama dengan 1 gitu. Langsung saja kita ke contoh lainnya. Tentukan bentuk sederhana dari ini. Berarti kita sederhanakan. Kita ubah dengan menggunakan sifat-sifat eksponen. Misalnya akar pangkat 3 dari P, berarti P ini kita ubah ke bentuk yang nomor 8, jadinya P pangkat berapa? 1 per akarnya 3, berarti P pangkat 1 per 3 dikali P, ini berarti pangkat 1 per ini akar kuadrat, berarti akar per 2, pangkat 2 yaitu, ini 2. Terus kemudian ini dipangkatkan lagi, kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti dikali kan, jadinya P sepertiga kali 6 berarti 1 kali 6 dibagi 3 2 dikali P
Ini 1 kali 6, 6 per 2, 3. Jadi, karena ini sama, bilangan pokoknya sama, kita bisa operasikan. Jadinya, kalau ada perkalian, pangkatnya yang dijumlahkan. Berarti 2 ditambah 3, sama dengan P pangkat 5. Nomor 2, berarti kita hitung per bilangan pokoknya yang sama. Bilangan pokok yang sama kita hitung sendiri-sendiri. 27 per 3 berarti berapa? 27 bagi 3, 9. Kemudian A, ini negatif 7. Karena ini pembagian, berarti sama dengan dikurangi pangkat yang bawahnya negatif 2. Negatif 2. Kemudian yang B, pangkat negatif 2 per, berarti ini dikurangi pangkat negatif 3. Negatif 3. Kemudian yang C, ini pangkatnya berapa C? 1 ya. 1 dikurangi ini 1. Gitu. Kemudian kita hitung, berarti 9A negatif 7 dikurangi negatif 2, berarti negatif 7 ditambah. Karena ini negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 7 ditambah 2 sama dengan negatif 5. Kemudian B, negatif 2 dikurangi negatif 3. B pangkat 1. Tidak perlu ditulis. Kemudian C, 1 dikurangi 1, 0 ya. Berarti C-nya pangkat 0. Kalau C pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi tidak perlu ditulis. Jadinya adalah 9 kali A pangkat negatif 5 kali B. Nah, biasanya dalam bentuk sederhana itu pangkatnya berupa pangkat positif. Berarti kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif. 9. Ini kan yang negatif, berarti kita ubah. Kalau ini sama dengan bagaimana? Yaitu, kalau kita ubah dengan menggunakan sifat ke-6 ini, berarti 1 per berapa? A pangkat 5 kali B. Atau kita tulis 9 kali 1, 9 dikali B, berarti 9B per A pangkat 5. Gitu. Kemudian jika fx sama dengan 5 pangkat 2x tambah 7, maka tentukan nilai dari, nah di sini kan fx-nya fungsinya seperti ini. Ditanyakan f negatif 2, berarti x-nya nilainya adalah negatif 2. Berarti kita tinggal substitusikan ke dalam fungsi. Jadi ini kita substitusikan, kita masukkan berarti 5, 2, x-nya di sini diganti negatif 2, berarti dikali negatif 2 ditambah 7 sama dengan 5. Kita hitung 2 kali negatif 2 negatif 4, negatif 4 ditambah 7 3 ya. Kemudian yang f pangkat 3 jadinya 5, kemudian 2 kali 3 ditambah 7 sama dengan 5 pangkat 2 kali 3, 6. 6 tambah 7, pangkat 13. Nah, ini kalian bisa hitung sendiri ya. Berarti 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan berapa? Itu.